Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dinda Amelia. Anak-anak bisa panggil Ibu Dinda. Ibu mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Masidik Bangka Belitung. Jadi untuk beberapa waktu ke depan, Ibu akan memberikan materi kepada anak-anak khususnya kelas 8. Ya, jika sebelumnya anak-anak sudah membahas mengenai dari sujud syukur dan sujud sahwi, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi dari sujud tilawah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu diharapkan anak-anak dapat meyakini bahwa sujud tilawah adalah sebagai bentuk penghayatan bacaan atau makna Al-Quran yang sedang dibaca. Dan anak-anak dapat melafazkan dan mempraktikkan tata cara dari sujud tilawah dengan benar dan tertib. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menganalisis perbedaan dari sujud tilawah itu sendiri. Baik, poin pertama yaitu definisi dari sujud tilawah. Sujud secara bahasa artinya tunduk atau pasrah. Adapun tilawah artinya bacaan. Jadi, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Maksud dari ayat sajadah itu sendiri yaitu ayat Al-Quran yang menyunahkan orang yang membaca atau yang mendengarkan untuk melakukan sujud sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Nah, dalam Al-Quran sendiri, biasanya ayat sajadah ditandai dengan tanda seperti ini. Hukum dari sujud tilawah ini adalah sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Sujud tilawah dilakukan dalam 3 kesempatan. Yang pertama, ketika kita sedang membaca ayat sajadah. Yang kedua, ketika kita sedang mendengarkan ayat sajadah. Dan yang ketiga, ketika kita menjadi makmum dari imam yang melakukan sujud tilawah. Adapun dari sujud tilawah ini memiliki beberapa ketentuan. Silakan simak video berikutnya. Rukun sujud tilawah. Yang pertama, niat. Bacaannya, nawaitu sujudat tilawati sunnatal lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ikhram. 3, sujud 1 kali. 4, duduk setelah sujud tanpa membaca tasyahud. Dan yang kelima, salam. Adapun syarat sujud tilawah, yang pertama, suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, maupun tempat. 2, menutup aurat. 3, menghadap kiblat. Dan 4, setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Hikmah sujud tilawah. Allah menjanjikan surga bagi orang muslim yang melaksanakan sujud tilawah dengan penuh ketakwaan kepadanya. Orang yang melakukan sujud tilawah akan terhindar dari gangguan setan. Sebagai bentuk penghayatan bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Mendidik jiwa dengan cara amaliyah yang dilakukan oleh setiap orang yang membaca atau mendengar bacaan Al-Quran. Dan sujud tilawah adalah realisasi dari ilmu dan iman sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Agar lebih mudah dipahami, maka ibu akan memberikan contoh bagaimana tata cara dari sujud tilawah. Sujud tilawah di luar sholat. Ketika kita sedang mendengarkan ayat sajadah atau ketika kita sedang membaca Al-Quran dan bertemu dengan ayat sajadah, maka kita langsung mengambil posisi untuk menghadap kiblat, membaca niat, takbiratul ikhram, Allahu Akbar, dan langsung sujud, sembari membaca bacaan sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu, langsung duduk setelah sujud tanpa membaca tasyahud dan salam. Sujud tilawah tidak hanya dilakukan pada saat di luar sholat, tetapi juga bisa dilakukan pada saat di dalam sholat.
Dan pada saat menjadi makmum, hendaknya kita mengikuti imam. Jika imam melakukan sujud tilawah, maka makmum mengikuti imam melakukan sujud tilawah, walaupun bacaan ayat sajadah tidak terdengar oleh makmum. Dan seandainya imam membaca ayat sajadah tetapi tidak melakukan sujud, maka makmum tidak boleh melakukan sujud. Artinya, kita tidak boleh bersujud jika imam tidak melakukannya. Jika ayat sajadah selesai dibacakan, maka kita bertakbiratul ihram tanpa mengangkat kedua tangan dan langsung sujud, lalu membaca bacaan sujud tilawah. Kemudian langsung berdiri dan melanjutkan sholat. Ya, itulah sedikit penjelasan mengenai sujud tilawah. Jadi diharapkan anak-anak bisa memahami sujud tilawah dan bisa memahami bagaimana praktik dari sujud tilawah itu sendiri. Nah, untuk penjelasan lebih rinci, anak-anak bisa baca di buku LKS atau di buku lainnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.